Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang matriks. Ya, jadi untuk matriks ada beberapa materi nantinya. Yang pertama itu jenis-jenis matriks, yang kedua operasi matriks, yang ketiga determinan matriks, kemudian inverse matriks. Apa yang dimaksud dengan matriks? Ya, jadi matriks adalah kumpulan bilangan yang disajikan secara teratur dalam baris dan kolom yang membentuk suatu persegi panjang serta termuat di antara sepasang tanda kurung. Ya. Jadi untuk matriks bentuknya seperti ini. Ya, jadi untuk matriks misalnya A ini bisa ditulis seperti ini: -1, 3, 2, 5, 7, 6. Jadi untuk baris pertama itu -1, 3, 2, baris kedua 5, 7, 6. Kemudian kolom pertama -1, 5, kolom kedua 3, 7, kolom ketiga 2, 6. Jadi matriks A ini terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Kemudian untuk matriks H bisa juga ditulis seperti ini, kurung siku. Ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Jadi matriks ini terdiri dari 3 baris, yaitu baris A, B, C, D, E, F, dan G, H, I. Sedangkan kolom ada 3, yaitu A, D, G, B, E, F, dan C, F, I. Ordo matriks atau ukuran matriks merupakan banyaknya baris atau garis horizontal dan banyaknya kolom atau garis vertikal yang terdapat dalam matriks tersebut. Jadi matriks A ini berordo 2 kali 3. Kenapa? Karena terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Sedangkan matriks H ini berordo 3 kali 3 karena terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Notasi matriks adalah A. Jika suatu matriks yang mempunyai baris M baris dan N kolom disebut matriks berordo atau berukuran M kali N. Jadi notasinya A itu A, I, J, di mana I ini menyatakan baris, J itu kolom. Ya. Contoh anggota-anggota matriks seperti ini. Misalnya matriks A ini ada A11, kemudian A12, A13, dan seterusnya A1N. A11 maksudnya angka atau huruf pada matriks ini, anggota matriks ini itu berada di baris pertama kolom pertama. Jadi ditulis A11. Kemudian A12, matriks ini berada pada baris pertama kolom kedua. A13, matriks ini berada pada baris pertama kolom ketiga. Begitu pula dengan A21, ya, berada pada baris kedua kolom pertama. A22, baris kedua kolom kedua. A23, baris kedua kolom ketiga. A32, baris ketiga kolom kedua. Jadi ini baris, kemudian vertikal adalah kolom. Jadi AMN maksudnya baris ke M, kolom ke N. Contoh matriks A merupakan matriks berordo 4 kali 2. Ya, kenapa? Karena terdiri dari 4 baris dan 2 kolom. Bilangan-bilangan yang terdapat dalam sebuah matriks dinamakan entry dalam matriks atau disebut juga elemen atau unsur. Contoh matriks A11, A12, dan seterusnya ini menyatakan baris. Ya, kemudian ini baris pertama. Kemudian untuk kolom, ya, dia berada pada bilangan yang kedua.
Kemudian AMN ini disebut unsur matriks, ya, di mana matriks berukuran M dikali N atau berorde M kali N. Matriks baris dan kolom. Matriks baris adalah matriks yang hanya mempunyai satu baris. Misalnya matriks C ini hanya mempunyai satu baris, yaitu 1, 2, 1, 4. Sedangkan matriks kolom adalah matriks yang hanya mempunyai satu kolom. Ya, jadi satu kolom, yaitu kolom 1, 3, 4. Matriks A sama dengan B. Dua buah matriks A dan B dikatakan sama. A sama dengan B apabila A dan B mempunyai jumlah baris dan kolom yang sama atau berordo sama, dan semua unsur yang terkandung di dalamnya sama. Ya, contoh A sama dengan B, jadi matriks A ini 2401 dan B 2401. Jadi dapat dikatakan bahwa matriks A sama dengan B. Kemudian contoh yang lain, matriks A 242015 dan B 1431. Jadi matriks A ini tidak sama dengan B. Ya, kenapa? Karena ordonya berbeda, kemudian unsurnya juga berbeda. Penjumlahan matriks. Apabila A dan B merupakan dua matriks yang ukurannya sama, maka hasil penjumlahan A tambah B adalah matriks yang diperoleh dengan menambahkan bersama-sama inter yang seletak atau bersesuaian dalam kedua matriks tersebut. Ya, jadi matriks yang ordo atau ukurannya berbeda tidak dapat dijumlahkan. Ya, jadi yang dapat dijumlahkan adalah matriks yang ordonya sama. Contoh matriks A, A11, A12, A13 dan seterusnya. Matriks A ini terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Sedangkan B, B11, B12, B13 dan seterusnya, matriks B juga ini ordonya 3 kali 3 karena 3 baris 3 kolom. Matriks ini dapat kita jumlahkan karena ordonya sama. Ya. Jadi cara menjumlahkannya sesuaikan dengan letaknya. Jadi A11 ini dijumlahkan dengan B11 karena letaknya berada pada baris pertama kolom pertama. A12 ditambahkan dengan B12, A13 ditambahkan dengan B13. Begitu pula dengan A21 dengan B21, A22 dan B22 dan seterusnya. Ya, jadi perumusannya seperti ini. Jadi disesuaikan antara jumlah baris dan jumlah kolom. Ya, A21 tambah B21 dan seterusnya. Kemudian hasilnya nanti akan menghasilkan matriks berordo 3 kali 3 juga. Adapun contoh penjumlahan matriks, misalnya matriks A 42 minus 1 3 2 minus 2, B 3 minus 4 2 1 1 minus 2. Jadi matriks A ini terdiri dari 3 baris dan 2 kolom atau matriks berordo 3 kali 2. Begitu pula dengan matriks B. Artinya matriks tersebut bisa kita jumlahkan. Ya. Jadi caranya tinggal ini 4 kita jumlahkan dengan 3, 2 dengan minus 4. Jadi 4 tambah 3. Nah, ini juga berada di baris pertama kolom pertama karena baris yang kita jumlahkan adalah baris pertama kolom pertama. Jadi harus diperhatikan juga letaknya. 2 ditambah minus 4, ya, atau 2 kurang 4, kemudian minus 1 dengan 2, 3 dengan 1, 2 dengan 1, min 2 dengan minus 2. Jadi hasilnya 4 tambah 3 itu 7. 2 kurang 4 minus 2, minus 1 tambah 2 1, 3 tambah 1 4, 2 tambah 1 3, minus 2 kurang 2 minus 4. Selanjutnya pengurangan matriks. Jadi untuk pengurangan matriks ini prinsipnya sama dengan penjumlahan, ya. Jadi A dan B adalah suatu matriks yang ukurannya sama, maka ukuran B adalah matriks yang diperoleh dengan mengurangkan bersama-sama inter yang seletak atau bersesuaian dalam kedua matriks tersebut. Ya, contoh misalnya matriks A, A11, A12 dan seterusnya, B, B11, B12, B13 dan seterusnya. Ya, ini akan kita kurangkan. Jadi caranya adalah A11 ini dikurangkan dengan B11. Jadi sesuai dengan posisinya di mana.
Ya, jadi A12 dengan B12, A13 dengan B13 kita perkurangkan. Ya, jadi nanti hasilnya juga adalah matriks dengan ordo 3 kali 3. Ya. Contoh pengurangan matriks. Ya, misalnya matriks A 1 0 min 1, matriks B 1 1 1 min 1 2 4 3 4 2 dan seterusnya. Jadi matriks A ini terdiri dari 3 baris 3 kolom, B 3 baris 3 kolom. Jadi cara mengurangkannya adalah ya 1 ini kita kurangkan dengan 1, 0 dengan 1, 1 dengan 1 ya. Jadi 1 kurang 1, 0 dengan 0 kurang 1 min 1 dikurang 1. Kemudian 2 dikurang minus 1, hasilnya 2 plus 1 karena minus ketemu minus. 2 tambah 2, 2 kurang 2, minus 3 dikurang 4. 3 kurang 3, 4 kurang 4, 0 dikurang 2. Jadi hasilnya 1 kurang 1, 0. 0 dikurang 1 minus 1, minus 1 dikurang 1 minus 2. 2 tambah 1 3, 2 kurang 2 0, minus 1 kurang 4 minus 7, 3 kurang 3 0, 4 kurang 4 0, 0 dikurang 2 minus 2. Contoh soal diketahui matriks A 2x minus 5 3y, matriks B y2 24 dan C 8 minus 3 5 2x. Tentukan x tambah y yang memenuhi A tambah B sama dengan C. Jadi untuk menjawab permasalahan ini kita menggunakan sifat-sifat penjumlahan matriks. Ya, jadi untuk mencari nilai x tambah y terlebih dahulu kita mencari berapa nilai x dan berapa nilai y. Ya, berapa nilai x dan berapa nilai y. Jadi caranya adalah kita menggunakan persamaan ini A tambah B sama dengan C. Berarti A ini 2x, y tambah y sama dengan 8 ya. Berarti kita bisa tulis 2x ditambah. Jadi sesuaikan dengan letak baris dan kolomnya. Ya, berarti 2x ditambah y itu sama dengan 8. Kemudian kita mencari yang ada nilai y-nya ya. Y tambah 4 sama dengan 2. Ya, karena dia berada di baris kedua, kolom kedua. Y tambah 4 sama dengan 2x. Ya. Kemudian untuk menyelesaikan permasalahan ini x-nya kita pindahkan ke depan. Berarti 2x tambah y sama dengan 8. Kemudian y 2x pindah ke sebelah berarti minus 2x sama dengan ini 4 pindah ruas jadi minus 4 ya. Kemudian ini kita eliminasi, kita tinggal perkurangkan karena y nya sama. Y kurang y berarti habis ya. Kemudian 2x dikurang 2x dikurang minus 2x berarti jadinya 2x dikurang minus 2x, 2x tambah 2x karena minus ketemu minus hasilnya positif sama dengan 8 dikurang minus 4 ya, berarti 8 ditambah 4. 2x tambah 2x itu 4x, 8 tambah 4 itu 12, berarti x nya sama dengan 12 per 4 ya, hasilnya 3. Berarti x nya sama dengan 3. Ini kita bisa substitusi ke persamaan yang pertama atau kedua ya. Misalkan saya substitusi ke persamaan pertama ya. Jadi 2x tambah y sama dengan 8. 2 dikali dimasukkan x-nya 3 ditambah y sama dengan 8. 2 kali 3 6 ditambah y sama dengan 8 berarti y sama dengan 8 dikurang 6 sama dengan 2. Jadi dapat y-nya 2, x-nya 3. Karena yang ditanyakan x tambah y, ya berarti x tambah y ini kita jumlahkan 3 ditambah 2, hasilnya 5. Jadi jawabannya adalah 5. Selanjutnya perkalian matriks. Untuk yang pertama adalah perkalian matriks dengan skalar. Ya, untuk perkalian matriks dengan skalar
Nah, jika K adalah suatu bilangan skalar dan matriks A, AIJ, maka matriks KA adalah suatu matriks yang diperoleh dengan mengalihkan semua elemen matriks A dengan K. Ya, mengalihkan matriks dengan skalar dapat dituliskan di depan atau di belakang matriks. Ya, contoh. Matriks A 3851. 4 dikali A. 4 ini adalah skalar. Ya, jadi caranya adalah kita kalikan ya masing-masing unsur matriks itu. Berarti 4 ini dikali 3, 4 dikali 8, 4 kali 5, 4 dikali 1. Jadi 4A masing-masing tiap unsur dikalikan 4. 4 kali 3 12, 4 kali 8 32, 4 kali 5 20, 4 kali 1 4. Nah, jadi untuk perkalian matriks dan skalar itu ada beberapa sifat-sifat ya yang memenuhi. Misalnya K dalam kurung matriks B ditambah matriks C itu berlaku sama dengan K dikali matriks B ditambah K dikali matriks C, di mana K ini adalah skalarnya. Jadi bisa substitusi ya. Begitu pula dengan kurangnya K dalam kurung matriks B dikurang matriks C itu sama dengan K dikali matriks B dikurang K dikali matriks C. Ya, kemudian K 1 ditambah K2 dalam kurung kali matriks C itu sama dengan K1 dikali matriks C ditambah K2 kali matriks C, di mana K ini adalah skalar. K1 adalah skalar yang pertama, K2 adalah skalar yang kedua. Begitu pula dengan pengurangan K1 dikurang K2 dikali matriks C sama dengan K1 kali matriks C dikurang K2 kali matriks C. Ya, begitu pula dengan perkalian dalam kurung K1 dikali K2 kali matriks C sama dengan K1 dalam kurung K2 dikali matriks C. Adapun contoh pembuktian perkalian matriks dengan skalar. Ya, jadi contoh, jika matriks A 0 1 2 minus 1 dan B 3 4 1 1 dengan K atau skalar itu sama dengan 2. Ya, kita mau buktikan apakah K dalam kurung K A tambah B sama dengan ini 2A tambah B sama dengan 2A ditambah 2B berdasarkan sifat-sifat matriks sebelumnya, ya, yaitu sifat yang pertama. Ya, coba kita lihat. Misalnya 2 dikali dalam kurung matriks A tambah matriks B itu sama dengan 2 dikali matriks A kita masukkan 0 1 2 min 1 B 3 4 1 1. Ya, jadi ini kita jumlahkan. Ya, ini pertama kita jumlahkan 0 tambah 3 itu 3, 1 tambah 4 itu 5, kemudian 2 tambah 1 itu 3, min 1 ditambah 1 itu 0. Ya, kemudian setelah itu kita kalikan dengan skalarnya. 2 kali 3 itu 6, 2 kali 5 itu 10, 2 kali 3 itu 6, 2 kali 0 itu 0. Kemudian apakah sama 2 dikali matriks A tambah 2 dikali matriks B dengan jawaban ini? Nah, jadi kita buktikan 2A ditambah 2B sama dengan 2 dikali matriks A ini 0 1 2 minus 1 ditambah 2B 2 dikali 3 4 1 1. Ya, jadi yang membedakan adalah kalau persamaan yang di atas kita jumlahkan dulu matriksnya kemudian dikali 2. Kalau persamaan yang di bawah kita kalikan 2 dulu masing-masing matriksnya kemudian dijumlahkan. Ya, jadi 2 dikali 0 itu 0, 2 kali 1 itu 2, 2 dikali 2 itu 4, 2 kali minus 1 itu minus 2. Kemudian hasilnya ini 2 kali 3 itu 6, 2 kali 4 itu 8, 2 kali 1 itu 2, 2 kali 1 2. Kemudian kita jumlahkan 0 tambah 6 itu 6, 2 tambah 8 itu 10, 4 tambah 2 itu 6, 2 ditambah 2 0. Jadi hasilnya sama dan terbukti bahwa sifat pertama itu sudah benar.
Ya, jadi 2 dikali matriks A tambah B itu sama saja dengan 2 kali matriks A tambah 2 kali matriks B. Jadi berlaku sifat substitusi. Selanjutnya sifat yang kedua, kita ingin membuktikan misalnya matriks C 1, 1, 2, minus 1, ya, dimana skalar yang pertama atau K1 itu sama dengan 2 dan K2 itu sama dengan 3. Ya, jadi K1 tambah K2 dikali matriks C sama dengan K1 dikali matriks C tambah K2 dikali matriks C. Ya, jadi kita ingin membuktikan apakah persamaan ini benar. Yang pertama, K1 tambah K2 dikali matriks C. K1-nya 2, K2-nya 3, berarti K1 tambah K2 2 tambah 3 dikali matriks C ini. Berarti 1, 1, 2, minus 1. Nah, 2 tambah 3 itu 5, nah, dikali 1, 1, 2, minus 1. 5 kali 1, 5. 5 kali 1, 5. 5 kali 2, 10. 5 kali minus 1, minus 5. Nah, selanjutnya K1 dikali matriks C tambah K2 dikali matriks C. K1 dikali matriks C tambah K2 kali matriks C sama dengan K1-nya 2, ini matriks C, ditambah K2-nya 3, ini matriks C. 2 kali 1 itu 2. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. 2 kali minus 1, minus 2. Kemudian 3 kali 1, 3. 3 dikali 1, 3. 3 kali 2, 6. 3 kali minus 1, minus 3. Jadi hasilnya 2 tambah 3, 5. 2 tambah 3, 5. 4 tambah 6, 10. Minus 2 tambah minus 3, minus 5. Ternyata hasilnya sama. Ya, sama dengan yang di atas, ya, dan terbukti. Selanjutnya perkalian matriks. Perkalian matriks dengan matriks pada umumnya tidak bersifat komutatif. Artinya A kali B tidak sama dengan B dikali matriks A. Syarat perkalian adalah jumlah banyaknya kolom pertama matriks sama dengan jumlah banyaknya baris pada matriks yang kedua. Ya, jadi syaratnya adalah jumlah banyaknya kolom pertama pada matriks pertama ini harus sama dengan jumlah banyaknya baris, ya, pada matriks kedua. Ya, jika matriks A berkurang M kali N dan matriks B berkurang N dikali P, maka hasil dari perkalian matriks A dikali B adalah suatu matriks C berkurang M dikali P. Adapun contoh perkalian matriks, ya, misalkan matriks A, AB, CD, dan matriks B adalah EF, G, H. Ya, kita ingin mencari perkaliannya. Jadi cara mengalikannya seperti ini. Matriks A dikali matriks B itu sama dengan A dikali E ditambah B dikali G. Ya, berarti A kali E ditambah B dikali G. Ya, jadi AE tambah BG. Selanjutnya AE ditambah BG ini terletak di baris pertama kolom pertama. Ya, karena yang kita kalikan adalah baris pertama AB kolom dikalikan dengan kolom. Jadi baris dikali kolom. Itu aturan untuk perkalian matriks. Ya, sementara untuk baris pertama kolom kedua, jadi kita kalikan juga baris pertama kolom kedua. Ya, letaknya juga di baris pertama kolom kedua. Ya, jadi AF ditambah dengan B dikali dengan H. Ya. Nah, selanjutnya baris kedua kolom pertama, letaknya juga di baris kedua kolom pertama. C dikali E ditambah D dikali G. Ya. Selanjutnya untuk baris kedua kolom kedua, jadi kita kalikan juga baris kedua kolom kedua. C dikali F dikali D dikali H. Ya. Jadi perkalian matriks seperti itu, ya. Jadi baris dikalikan dengan kolomnya.
Ya, contoh misalnya matriks A 2103, matriks B 0122. Ya, matriks A dikali dengan matriks B. Ya, jadi caranya sama dengan, ya, jadi ini caranya baris pertama dikali kolom pertama, jadi 0, 2 dikali 0 berarti 2 dikali 0 ditambah, ya, 1 dikali 2. Oke, selanjutnya untuk baris pertama kolom kedua, 2 dikali 1 ditambah 1 dikali 2. Ya, selanjutnya untuk baris kedua, 0 dikalikan dengan 0 ditambah 3 dikali dengan 2. Ya, jadi 0 dikali 0 ditambah 3 kali 2. Untuk baris kedua kolom kedua, 0 dikali 1 ditambah 3 dikali 2. Ya, jadi hasilnya adalah 2 kali 0 tambah 2 berarti 2. 2 kali 1 2 tambah 2 berarti 4. 0 ditambah 6. 0 ditambah 6. Ya, jadi hasilnya adalah matriks A dikali B itu 2 4 6 6. Contoh selanjutnya, matriks A 102 3 1 0, matriks B 3 0 4 2 1 1. Matriks A ini adalah matriks yang berordo 2 kali 3 karena terdiri dari 2 baris 3 kolom. Sedangkan matriks B ini berordo 3 kali 2 karena terdiri dari 3 baris dan 2 kolom. Ya. Jadi ini bisa kita kalikan. Kita bisa kalikan. Kenapa? Karena jumlah baris pada matriks A itu sama dengan jumlah kolom pada matriks B. Ya, jadi tinggal kita kalikan baris pertama dengan kolom pertama, 1 kali 3. Ya, jadi 1 kali 3 ditambah 0 dikali 4 ditambah 2 dikali 1. Ya, selanjutnya baris pertama kolom kedua, 1 dikali 0 ditambah 0 dikali 2, ya, ditambah 2 dikali 1. Untuk baris kedua, 3 dikali 3 ditambah 1 dikali 4 tambah 0 dikali 1. Ya, untuk baris kedua kolom kedua, 3 dikali 0 ditambah 0 dikali 1 dikali 2 ditambah 0 dikali 1. Letaknya juga di baris kedua kolom kedua. Ya, jadi tinggal kita jumlahkan. 3 ditambah 0 ditambah 2 hasilnya 5. Ya. 0 tambah 0 ditambah 2 hasilnya 2. 9 ditambah 4 hasilnya 13. Kemudian 1 kali 2 hasilnya 2. Jadi jawabannya adalah 5 2 13 2. Contoh yang lain perkalian matriks kali matriks, misalnya matriks A, matriks berordo 3 kali 2 dikalikan dengan matriks B berordo 2 dikali 3. Ya.
Jadi kita kalikan baris dengan kolom. Jadi untuk pertama kita kalikan baris pertama kolom pertama. Ya, jadi 0 dikali 4. Ya, jadi 0 dikali 4. Kemudian ditambah 1 kali 2. Itu untuk baris pertama kolom pertama. Selanjutnya untuk baris pertama kolom kedua kita kalikan juga baris pertama kolom kedua. Jadi 0 dikali 0 kemudian ditambah 1 kali 0. Ya, selanjutnya untuk baris pertama kolom ketiga 0 kali 1 ditambah 0 dikali 1. Yaitu untuk baris pertama. Untuk baris kedua kita melihat baris kedua. Ya, yang pertama baris kedua kolom pertama dikalikan antara 2 dikali 4 dan 2 kali 2. Kemudian untuk baris kedua kolom kedua 2 kali 0 dan 2 dikali 0. Yang selanjutnya baris kedua kolom ketiga 2 kali 1 ditambah 2 kali 1. Ya, selanjutnya untuk baris ketiga ya kita kalikan dengan kolom pertama, letaknya juga baris ketiga kolom pertama 3 kali 4 ditambah 3 kali 2 ditambah 0 kali 2. Ya, selanjutnya baris ketiga kolom kedua 3 kali 0 ditambah 0 dikali 0. Selanjutnya baris ketiga kolom ketiga 3 kali 1 tambah 0 kali 1. Ya, selanjutnya kita tinggal selesaikan penjumlahannya. Ini 2, kemudian 0 tambah 0 0, 0 tambah 0 0. Baris kedua 8 tambah 4 12. Kemudian di sini 0. Ini tadi baris kedua kolom ketiga berarti 2 kali 1 ya. 2 tambah 2 4. 3 kali 4 12 tambah 0 12. Sini 0. 3 kali 1 3 tambah 0 3. Ya, berarti inilah hasilnya. Hasil menghasilkan matriks dengan ordo 3 kali 3 yaitu 3 baris dan 3 kolom ya. Contoh selanjutnya perkalian matriks 3 dikali 3. Ya, nanti hasilnya akan menghasilkan matriks 3 kali 3. Ya, jadi caranya sama, yaitu kita mengalihkan antara baris dengan kolom. Ya, jadi kita kalikan dulu baris pertama kolom pertama, kemudian baris pertama kolom kedua, baris pertama kolom ketiga. Jika baris pertama kolom pertama letaknya di baris pertama kolom pertama, jika baris pertama kali kolom kedua letaknya di baris pertama kolom kedua, jika baris pertama kolom ketiga dikalikan ya hasilnya di baris pertama kolom ketiga. Oke, kita mulai dari baris pertama kolom pertama ya. Jadi 2 dikali 0. Ini 2 dikali 0, 0 dikali 1, kemudian 1 dikali 0. Jadi 2 kali 0 ditambah 0 dikali 1 ditambah 1 dikali 0. Oke, itu baris pertama kolom pertama. Kemudian baris pertama kolom kedua 2 dikali 1 ditambah 0 dikali 2 ditambah 1 dikali 1.
Kemudian baris pertama kolom ketiga 2 dikali 1, ya 2 dikali 1 ditambah 0 dikali 2 ditambah 1 kali 2. Oke, selanjutnya baris kedua kolom pertama. Nah, 4 baris kedua kolom pertama kita kalikan 4 kali 0 ditambah 1 kali 1 ditambah 2 kali 0. Kemudian untuk baris kedua kolom kedua 4 kali 1 tambah 1 kali 2 tambah 2 kali 1. Selanjutnya baris kedua kolom ketiga 4 kali 1 tambah 1 kali 2 tambah 2 dikali 2. Ya, selanjutnya baris ketiga kolom pertama 2 dikali 0, 2 kali 0, kemudian 1 kali 1 tambah 3 kali 0. Ya, baris ketiga kolom kedua 2 kali 1 tambah 1 kali 2 ditambah 3 kali 1. Oke, selanjutnya baris ketiga kolom ketiga 2 kali 1 ditambah 1 kali 2 tambah 3 kali 2. Ya, jadi kita tinggal menghitung. Ya, kita tinggal menghitung jumlahnya. Ini 0 tambah 0 tambah 0 hasilnya 0. Kemudian 2 tambah 0 ditambah 1 hasilnya 3. Si 2 tambah 0 tambah 2 hasilnya 4. 0 tambah 1 tambah 0 hasilnya 1. 4 tambah 2 tambah 2 hasilnya 8. 4 tambah 2 tambah 4, ya hasilnya 10. 0 tambah 1 tambah 0 hasilnya 1. 2 tambah 2 tambah 2 hasilnya 6. 2 tambah 2 ditambah 6 hasilnya 10. Ya, jadi inilah hasil dari matriks 3 kali 3 dikali matriks 3 kali 3 menghasilkan matriks dengan ordo 3 dikali 3.